siang semuanya. Siang. Terima kasih sudah hadir, akhirnya hari yang ditunggu-tunggu tiba. Yang sudah duduk di kursi bagian atas dengan hoodie hitam yang menutupi kepalanya. Pas banget. Gue nggak suka ditempatin di posisi kayak tadi, nggak lucu. Tiba-tiba ketemu sama Julian di sini, lo seneng gitu. Scene 72 eksterior Namsan Tower Love Lock Area Day. Karena kita Ikan tiba-tiba lari ke arah kamar Tara dan membuka pintunya. Halo Kak. Masih bisa ketawa, Dewan. Masih bisa ketawa. Dewan, saudara. Pengalaman menyenangkan itu pergi ke sana dengan tim kecil sekitar 30-an orang, dan itu tuh buat aku kayak punya keluarga baru gitu. Waktu di sana kita susah bareng, seneng bareng, ada masalah apapun yang kita hadapi kita bisa sama-sama yuk kita pikirin bareng ini gimana, yuk kita we're in this together gitu. Itu sih yang buat aku sangat-sangat berkesan gitu, bersama dengan sekelompok orang ini yang punya ya senasib sepenanggungan lah gitu intinya. Ada satu props tempat sampah, ya ampun tuh susahnya minta ampun gitu, sampai aku yang kayak tempat sampah nih kalau di Jakarta udah beres dari kapan tahu gitu, tapi kalau di Korea sesusah ini ternyata nyari tempat sampah gitu. Jadi karena kita punya keterbatasan resource juga gitu kan, jadi tidak bisa diselesaikan dengan cepat seperti kalau kita syuting di Jakarta. Jujur, ini salah satu yang paling sulit buat gue. Untuk ngebedain realita sama alam, sama universe karakternya itu tipis-tipis. Tapi pintunya ditambahin rambutnya dirubah, gaya perpakaiannya berubah. Gue pertama kali juga dapetin peran yang pintunya lewat nama, jadi Mas. Pakai Mas Bimo tuh langsung, oh iya, beda nih bukan. Kalau nggak tipis banget ini, bias. Jadi ada satu adegan di Namsan yang gue ngerasa ini motivasinya apa ya buat dia untuk ngutarain pembelaannya, karakternya Mas Bimo untuk ngebela posisinya gitu. Akhirnya gue nelfon Merah malam-malam, Mei gue tahu nih titiknya adalah tentang penebusan. Oh iya. Gue pikir juga beres itu kayaknya gue lebay deh, kayaknya dia lewat-lewat gitu aja, tapi ternyata enggak. Di rewrite, ditulis, didengerin dan di apa ya, dikasih cufflinknya lah kasarnya gitu. So ya. Ada satu momen di mana aku sama Mbak Mei tuh sedang membicarakan sesuatu gitu. Kita membicarakan antara karakter Dea dan Julian gitu, dan kita lagi ngebicarain spesifik Julian. Tapi beliaunya kayak nggak fokus, gue sampai kayak, woi bisa fokus nggak, sampai gue gituin. Soalnya jujur gue bukan tipe orang yang bisa nge-build chemistry, terutama sama sahabat deket. Jadi sulit banget, banyak sekali adegan yang kayak adegan romance, tapi gue tetap giggling gitu loh, karena dia teman gue, kayak gue nggak bisa melihat dia sebagai pasangan atau apa. Nah, untungnya karena kita proses readingnya panjang, jadi kita bisa berdiskusi dan kolaborasi, kayak bagaimana kalau misalnya dialognya seperti ini, blocking atau gesturnya seperti ini gitu. Jadi masih diberikan ruang lah untuk diubah-ubah dikit gitu. Bahkan seingat aku dari draft ke-5, abis itu kita reading pakai draft 5, setelah itu ada draft ke-6, nah itu tuh setelah perundingan kita. Sederhanamu istimewa. Menurut gue Lutecia dia sangat amazing, gue sangat suka dengan performance-nya dia, karakter yang dia portray, hal-hal yang dia bayangkan sebagai satu karakter, terutama Dea di film ini. Dan gue benar-benar sangat ngefans sama dia, makanya gue mau temenan sama dia. Enggak deh, tapi memang dari dulu tuh gue kayak ngelihat, wah nih anak sih benar-benar keren banget deh, pertama kali gue kerja bareng. Dan baru kali ini di film ini kita dikasih kesempatan untuk menjadi
love interest. Kayaknya nggak pernah deh sebelumnya gue melakukan mau melakukan satu adegan itu kita datang dulu ke sana buat ngecek block shot dan lain-lain. Itu menurut gue sangat berkesan sih. Yang pertamanya gue merasa kayak ngapain sih? Kayaknya nggak perlu deh gitu. Tapi ternyata surprisingly I surprise myself itu efektif. Mungkin karena kami adalah ensemble ya, kami bertiga selalu bersama. Mostly scene kami bertiga memang menurut aku butuh fokus yang cukup besar sih. Tektoknya, continuity-nya dan segala macamnya. Scene kami bertiga, aku, Dea dan Tara. Scene kita jalan di nyebrang di Korea itu yang harus jalan bertiga di tengah-tengah, sedangkan Pak Arfiannya sambil mundur-mundur gitu, itu kayak nggak bisa lihat monitor tapi harus jalan di tengah tuh gimana caranya gitu. Aku tuh kalau misalnya reading tuh aku selalu mencari opsi lain, kira-kira apa ya, sedalam apakah, atau mungkin aku rasanya lebih shifting ke kanan atau ke kiri dikit gitu. Jadi aku masih mencari-cari gitu. Pada saat akhirnya oke, action, si Dea Panindra ngelihat Kikan yang sedang bercerita juga. Dan aku kayak, wah kamu tuh rasanya sedalam itu ya gitu. Aku pun kayak overwhelmed sama rasanya, padahal lagi proses acting juga tapi overwhelmed juga gitu. Menurutku Tara tuh karakternya keren ya, dan aku mungkin menemukan beberapa persamaan sama Tara. Dia itu adalah cewek yang independen, terus habis itu juga kalau udah nonton ya tahu ceritanya kayak gimana. Dia nggak perlu banyak ngoceh apa ABCD ngebuktiin ke seluruh dunia dia tuh gimana, yang penting dia lakuin aja lah kewajibannya gitu. Aku cuma mau bilang kamu keren banget. Misalnya aku ngelihatnya Tara tuh sebenarnya ada miripnya sama aku, cuma kalau Tara tuh lebih versinya tuh lebih serius gitu, kayaknya orangnya lebih saklek, lebih tegas. Kalau aku kayaknya lebih bercanda, lebih kayak gitu. Jadi aku melihat apa yang samanya itu, terus habis itu mungkin lebih ditajemin lagi di sisi-sisi mananya yang sama dan perlu di-adjust lagi, kayak ditambah apanya, mungkin itu ditambah tegasnya, ditambah seriusnya, kayak gitu. Aku sih ngeliatnya kalau Tara kayak gitu ya. Saya adalah pendatang baru. Saya di sini berperan sebagai Sakti yang merupakan adik dari Dea atau Kaute. Pas aku baca karakter Sakti ini, awalnya aku kayak, oh oke, ini smooth banget. Kayak karakternya dia punya kakak, tapi ya mungkin dia nggak punya orang tua. Dan dia punya sosok, bisa dibilang abang ya. Sosok abang dan sekaligus sosok bapak yang bisa menggantikan bapaknya Sakti yang udah nggak ada. Dan tiba-tiba boom, ini dia misterinya. Dan aku langsung kayak, ini serius lu kasihan banget sih men. Lu kasihan men. Semoga emosi lu terdeliver di sini. Kita tak perlu akhir yang sempurna, denganmu tak pernah ada tamatnya. Terima kasih untuk Soul, sudah selesai 9 hari syuting. So happy, semoga ntar hasilnya sesuai dengan ekspektasi kita. Buat Jakarta, buat teman-teman yang udah kenal sama saya, kita bareng dari Korea, selamat datang kembali. Buat yang belum kenal, saya Meira. Kita bekerja sama sampai 11 hari syuting ke depan di Jakarta. Semoga semuanya lancar dan semoga setiap hari kita bisa pulang cepat, gak usah terlalu malam-malam. Amin. Semoga bisa setiap harinya. Amin. Balik lagi di awal, director itu harus bisa mengenali karakteristik orang gitu, terutama cast. Kalau kru ya udah pasti gitu harus kerja bareng, tapi cast itu
menurut aku nggak bisa disamaratain gitu perlakuannya. Kita harus lihat case by case. Masing-masing orang tuh maunya apa, senengnya gimana, cara komunikasinya apa yang masuk sama mereka. Itu aku belajar banget gitu. Karena aku sangat mencoba untuk bisa mengerti semua orang gitu. Kayak pengen mereka nyaman, pengen mereka segala macem. Tapi ada beberapa kali yang jatuhnya ke aku gitu. Karena akunya overwhelmed sendiri sampai ya udah akhirnya breakdown, nangis mau nggak mau gitu, keluar semua gitu. Jadi ya itulah belajar banget. Beda men, syuting di Namsan sama di sini. Kalau di Namsan gue, kalau di sini dikit-dikit di hair dryer. Sombong amat. Oh nggak ikut ya? Gue cuma jadi di Namsan tuh ya bro. Gak usah. Dari pertama kali gue dinner di rumah kalian, ngobrol, nggak ada obrolan soal film, cuma ngobrol doang gitu. Tapi pulang dari sana Andrea tuh sempet bilang, dia tuh orang yang perasa banget kan. Dia bilang, kayaknya dua manusia itu termasuk orang yang bisa berdiskusi sama lu deh. Energinya tuh bisa menular gitu, versinya Andrea gitu. Iya sih, aku juga ngerasain hal sama. Long story short, dapet tawaran, terus kita ngobrol-ngobrol segala macem, baca skripnya, berdiskusi, berdialog. Bukan cuman lo baca, ntar lo jadiin ya karakternya. Tapi kita berdiskusi gimana untuk ngasih kesempatan gua untuk menghidupkan karakternya bareng-bareng sama penulisnya, sutradaranya, sama whole timnya gitu. Menurut gua itu sesuatu yang indah. Dan jarang gua dapetin kesempatan yang seperti ini. Ada, tapi memang jarang. Buat gue sih semuanya berkesan ya. Yang paling berkesan nih, scene hujan-hujanan. Karena gue pikir bakal panjang, bakal lama, bakal shotnya bakal tak gitu. Ternyata Pulang Mas Bimo. Udah. Mau lagi hujan-hujanan. Udah cakep tadi. Datang dikuyupin pulang. Itu doang. Satu shot doang. Bawa pulang mobil baru lagi kan? Oh iya bener. Gue sangat suka di syuting Imaginary ini pulang bawa mobil. Cut. Oke, boleh pulang. Mantap. Bareng. Mbak Mera itu tipe sutradara yang mengerjakan PR-nya banget. Dia itu sudah tahu karakternya seperti apa dari luar maupun dalam. Jadi bagi aktornya itu kita tinggal menerima aja kayak oh oke, tinggal manut dan mengikuti aja skripnya seperti apa. Jadi bener-bener aku sih ngerasa enak banget kayak oke, tinggal ngikut aja. Gue berharap semoga penonton bisa keluar dari studio dan merasakan serunya pertemanan Kikan Dea Tara, sakitnya Dea, serunya pengalaman mereka di Korea, dan pokoknya semua emosi yang ditampilin deh. Soalnya banyak banget subplot cerita yang menurut gue sangat menarik dan semoga bisa relate juga dan enjoy sama ceritanya. Sederhanamu istimewa. Jatuh. Udah segini besar badanmu jatuh. Alhamdulillah masih cocok ya kata orang-orang. Jadi gue seneng gitu. Gue kemarin sempet kayak pas set di sekolah pakai baju SMA gitu, sempet nunggu adegan gitu. Gue lagi duduk terus gue kayak keinget masa-masa zaman SMA, nggak ada beban, nggak ada ini, semua kayak wah the future is bright, be transported ke sana walaupun cuma sepersekian detik, ya gue bahagia sih. That's the magic of ini sih menurut gue filmmaking dan pekerjaan ini, karena tanpa disadari kita kadang suka ke transport ke berbagai memori yang mungkin kita udah lupa. Senang gue kerja sama Mera Anastasia. Seperti bekerja sama orang lain, gue gak pernah punya ekspektasi apapun. Gue sangat percaya bahwa orang yang kita kenal sebagai teman dan orang yang bekerja itu dua tipe personality berbeda, tapi pasti ada sangkut pautnya. Gue sangat merasa didengar, sangat merasa dijaga. Jadi
tapi ya bikin kerjaan gue lebih gampang gitu deh. So I really enjoyed the process. Apabila ada kesempatan lagi di depannya untuk mempertemukan kita lagi, gue sangat-sangat bahagia. Sejak mengenalmu jantungku berdegup. Ya Allah, di Korea tuh ya dikit-dikit kita selalu berdekatan biar hangat. Di sini kayak minggir semua, minggir. Aku tuh selalu suka bekerja dengan director yang juga nulis ceritanya. Buat aku rasanya lebih solid aja dari cara beliau bertutur, menceritakan tentang karakternya. Lalu pada saat kami syuting pun aku melihat dia udah tahu apa yang dia mau. Itu membuat aku sangat mudah untuk mengerjakan PR-ku sebagai aktor kayak lebih gampang aja gitu. Diskusi kami pun tidak menjadi hal yang cukup sulit karena pertanyaanku, keresahan beliau pun kadang-kadang bisa kami diskusikan dengan mudahnya. Jadinya kayak itu yang selalu aku seneng kerja sama director yang juga nulis ceritanya. Enak aja komunikasinya. Ada satu dialog yang akan Kikan utarakan di taman tentang isi hati dia terdalam. Pada saat readingnya udah enak, tapi pada saat actingnya aku baru ngerasain, oh ternyata rasanya segeter ini ya gitu. Awalnya aku mengira kayak, oh Kikan ini seneng banget nih kayaknya punya anak gitu, dia seneng ngurus dan segala macam. Tapi setelah tahu dalamnya juga capek, terus aku kayak, oh ternyata tanggung jawabnya sangat besar ya gitu, dan kayaknya ntar dulu deh. Ini adalah adegan dimana seorang bocil mencuri hati aku. Yang aku rasain ya, syuting sama kamera, itu tuh tentunya mungkin beda banget sama syuting sama sutradara-sutradara lain. Karena nggak tahu kenapa kalau sama kamera rasanya kayak lebih disayang gitu ya. Kayak jiwa caringnya tuh sangat keluar, entah kenapa. Kayak aku ngerasa kayak emang kamera tuh pasti pengen juga gitu ngebantu aku buat jadi lebih baik, terus apa. Pokoknya ngerasa di take care banget aja, jadi super duper nyaman ketika lagi berakting dan lagi kerja gitu. Tapi ya, aku mesti akui ya, di film ini tuh aktor-aktornya tuh gila-gila banget ya. Teman-teman kita itu ada semua-muanya lah pokoknya, dan aku bener-bener belajar banyak dari mereka. Aktingnya genuine banget, terus profesional banget, dan memang orang-orang yang humble. Pokoknya bisa banyak banget lah belajar dari mereka gitu. Jadi seneng banget sih aku di-involve di project ini. Karena setiap project aku selalu ngerasa, wah ini ada lagi yang bisa dipelajarin, ada lagi yang bisa dipelajarin, kayak gitu. Ntar dulu Bira lagi foto-foto nih. Bira action yo. Wah seneng banget dari cara kamera nge-treat kita semua dengan cara merangkul. Aku seneng banget sih. Karena ada satu momen dimana aku lagi bener-bener bisa dibilang overwhelmed banget. Dan ketika udah kelar take, kamera langsung datang nyamperin aku bareng sama Ko Ernest. Langsungnya, kamu kenapa? Aku nggak apa-apa. Oh kamu tenang ya. Dan aku bener-bener ngerasa, wah aku dirangkul banget. Mereka selalu ada untuk aku selama produksi ini. Dan aku senang banget bisa satu project, terutama sama partner-partner yang sangat nge-support aku, sama kamera, sama Ko Ernest. Dan aku bener-bener senang banget sih bisa keterima di project ini. Dengan berakhirnya scene 36 di sekolah CTSDK Cinta Tak Seindah Drama Korea dinyatakan sudah ready.